Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3661. Pada saat yang sama, di dalam Martial Hall, Harvey meludahkan tehnya tepat pada Visser dan orang lain di depannya. Salah satunya adalah wakil pemimpin cabang Floodwells Longman. Yang lainnya adalah penatua yang memutuskan untuk bertarung bersamanya. Damian Stele. Penatua Stele sendiri. Penatua Stele. Wakil pemimpin cabang Benet. Ini tidak ada artinya. Bukan begitu. Saya bisa menangani orang India sendiri. Mengapa saya perlu 3 anak nakal untuk ikut? Kedua elit datang untuk memuji Harvey atas keberaniannya. Namun dia tidak menahan diri sama sekali. 3 set dokumen diletakkan tepat di depannya. Mata Harvey berkedut saat melihat usia anak-anak nakal itu. Bersama dengan informasi lainnya. Akan mudah baginya untuk berurusan dengan orang India. Yang perlu dia lakukan hanyalah menamparkan orang India keluar dari komisi. Namun, membawa bocah nakal itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Maka, Harvey memutuskan untuk menolak permintaan tersebut. Lebih penting lagi, dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk mengasuh 3 anak nakal. Ada hal lain yang tidak dia sebutkan. Dilihat dari dokumennya, anak-anak muda ini jelas merupakan talenta terbaik. Setiap orang dari mereka adalah murid berharga yang dihargai oleh semua orang. Orang-orang seperti mereka pasti akan sangat sulit untuk diurus. Itu tidak bagus, Harvey. Wajah Visser pahit. Longman tidak menganggapmu bertanggung jawab karena menantang orang India sendiri. Kami hanya meminta Anda untuk membawa beberapa talenta terbaik untuk meningkatkan peluang Anda untuk menang. Kami hanya berusaha membantu. Anda seharusnya tidak menolak tawaran seperti itu. Di mataku, kamu ditakdirkan untuk menjadi satu-satunya juara. Anda adalah salah satu penerus yang menjadi penguasa Longman suatu hari nanti. Talenta terbaik ini akan menjadi bawahanmu. Ini akan baik jika Anda bergaul dengan mereka lebih awal. Harvey menggelengkan kepalanya. Bukannya aku sombong. Wakil pemimpin cabang. Mereka terlalu muda, mereka memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman. Orang-orang India datang dengan persiapan. Tentunya mereka tidak akan berhenti untuk menghancurkan kita. Apa yang harus saya katakan kepada Longman jika terjadi sesuatu pada anak-anak ini? Saya tidak membutuhkan orang lain, saya bisa melakukannya sendiri. Saya pasti bisa menghancurkan orang India sendiri. Tidak perlu melakukan hal lain. Tunggu saja kabar baikku seminggu kemudian. Jika kamu benar-benar tidak percaya padaku, maka keluarkan saja perintah militer untukku. Harvey terdiam. Dia adalah kepala penegakan hukum Longman. Dia menyembunyikan identitasnya hanya untuk berpartisipasi dalam KTT Longman. Tetapi jika kabar tentang dia membentuk tim dengan orang lain untuk menghancurkan orang India menyebar, reputasinya akan ternoda. Aku tahu seberapa kuat dirimu. Aku juga yakin dengan kemampuanmu. Visser tertawa terbahak-bahak. Tapi pikirkan tentang ini dari sudut pandang kita. Kita juga harus bersiap. Tidak ada salahnya berhati-hati. Kan? Itu hanya akan menguntungkanmu jika lebih banyak orang bergabung dengan tujuanmu. Kami hanya melakukan ini untuk Longman dan reputasi negara. Anda perlu memahami kami. Bab 3662. Harvey tidak bisa menolak Visser dan Damian saat ini. Dia mendesah. Aku menghargai perhatianmu. Tapi aku benar-benar tidak punya waktu untuk mengasuh ketiganya. Mendesah. Kami tidak memintamu untuk mengasuh mereka, Harvey. Visser tersenyum hangat padanya. Perlakukan saja mereka seperti instruktur yang Anda pekerjakan.
Kamu memiliki Martial Hall di bawah ikat pinggangmu sekarang, tentunya kamu tidak memiliki cukup instruktur untuk menjalankan bisnismu. Ketiganya adalah talenta top. Dengan adanya mereka, bisnis Anda pasti akan berkembang. Demian tersenyum. Karena itu, aku khawatir kamu masih harus membawa mereka bersamamu. Anak-anak ini luar biasa. Mereka adalah orang-orang berbakat dengan keterampilan luar biasa. Konon, mereka terlalu berpengalaman. Mereka akan mendapat masalah besar jika mereka ditipu oleh orang India. Itulah mengapa kami membutuhkan bantuan Anda. Perlakukan saja mereka sebagai cadangan Anda. Anda tidak perlu menggunakannya. Tetapi pastikan mereka selalu bersama Anda setiap saat. Damian menghela nafas. Sayang sekali kami terlambat mendapat kabar. Jika kami menghentikan perkelahian lebih awal, kami tidak akan hanya memiliki anak-anak ini untuk membantu kami. Kamu harus tahu ini pada dasarnya adalah perang pada saat ini. Jika kita kalah, baik kamu maupun Longman tidak akan dapat bertanggung jawab atas ini. Harvey menghela nafas setelah mendengar kata-kata Damian. Baiklah. Aku akan mengurus mereka selama seminggu. Saya tidak bisa menjanjikan saya bisa mengajari mereka sesuatu yang berharga, meskipun tidak apa-apa. Beri kami anggukan saja. Damian tersenyum tipis. Aku lupa memperkenalkan mereka padamu. Anda akan mengurus Philip Stele dari Longman Warban, Amber Levin dari Dark Hall, dan Albus Robbins dari Five Outer Halls. Perhatikan baik-baik dokumen mereka. Ketika mereka tiba, saya akan memberitahu mereka untuk pergi ke Martial Hall. Hal lain, kami juga telah mengumpulkan informasi tentang talenta terbaik dari India. Danny Burton, Ryland Burlowe, dan Zoe Garcia, semuanya ahli dalam keahlian mereka. Kamu harus memperhatikan mereka dengan baik. Kamu hanya bisa memenangkan pertempuranmu jika kamu mengenal dirimu sendiri dan musuh. Visser bersandar ke Harvey. Saya berbicara dengan Penatua Stele tentang ini. Jika Anda memenangkan pertempuran ini, kami akan merekomendasikan Anda sebagai juara KTT Longman. Setelah itu, kamu akan menjadi salah satu penerus untuk mengendalikan Longman. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untukmu. Jika kamu menjadi tuan muda, kamu akan menjadi tokoh terkemuka di negara H. Jangan lewatkan kesempatan ini. Visser menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia secara alami berharap Harvey berhasil. Damian tersenyum. Jangan dengarkan dia. Harvey tidak perlu memaksakan dirimu. Selama kamu melakukan yang terbaik, kami akan berjuang untukmu apapun yang terjadi. Setelah melihat kedua tetua itu begitu baik pada Harvey, Harvey tidak punya pilihan selain mengangguk. Dia tidak tertarik menjadi penguasa Longman. Kurasa aku tidak punya pilihan selain mengikuti untuk saat ini. Bab 3663. Harvey menghabiskan 1 atau 2 jam tidurnya untuk membaca informasi tentang 3 talenta teratas. Setelah itu, dia tidak bisa tidak terkesan oleh mereka. Bahkan dia ingin membesarkan 1 atau 2 siswa dengan bakat seperti itu. Konon, ini masih kebetulan. Dia bukan lagi pelatih kepala kam pedang. Anak-anak juga bukan prajuritnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Harvey sedang melakukan senam pagi ketika Lain berlari dengan tatapan ngeri. Apa itu? Harvey mengerutkan kening. Para siswa harus mulai sekarang. Apakah seseorang mencoba menimbulkan masalah sekarang? Tuan York, apakah wakil pemimpin cabang Bennett berbicara tentang sesuatu dari 3 talenta terbaik baru-baru ini? Lain mengeluarkan ponselnya sebelum menunjukkan rekaman pengawasan Harvey Martial Hall. 3 orang yang sepertinya berusia di bawah 20 tahun dapat dilihat di layar. Gadis itu memiliki aura seperti peri. Salah satu anak laki-laki tampak sangat pemalu. Sementara yang lain tampak sangat kuat dan kecoklatan. Menyerupai panter hitam kecil. Ketiganya masuk ke Martial Hall pada saat bersamaan.
Setelah membaca tadi malam, Harvey mengangguk begitu melihat rekamannya. Itu benar. Gadis itu adalah Amber Levine dan dia dari Longman's Dark Hall. Bocah pemalu itu adalah Philip Stelle. Dia dari Longman Warban. Bocah kecoklatan adalah yang paling mengesankan dari mereka. Dia adalah Albus Robbins dan dia diajari oleh Five Outer Halls. Apakah mereka datang di pagi hari? Apakah mereka meminta saya? Lain terkekeh pahit. Akan lebih baik jika itu masalahnya. Ketiganya adalah seniman bela diri yang sangat kuat dengan prestasi luar biasa. Mereka sangat bersemangat untuk mengajar siswa Martial Hall ketika mereka melihat mereka berlatih dasar-dasar di sini. Harvey membeku. Apakah sesuatu terjadi pada para siswa? Tidak, tidak ada sama sekali. Tidak hanya mereka mengajar dengan sangat baik. Wawasan mereka juga cukup unik. Dibandingkan dengan instruktur dan saya, mereka jauh lebih baik. Konon, mereka sangat tidak berpengalaman. Mereka sangat belak-belakan tentang rahasia seni bela diri yang mereka pelajari. Dari situlah masalahnya berasal. Beberapa siswa kami telah berlatih di rumah yang lain terjebak pada level mereka saat ini selama bertahun-tahun. Dan kemudian, 3 ahli muncul entah dari mana dan melakukan yang terbaik untuk mengajari mereka dan membagikan rahasia mereka yang seharusnya tidak diwariskan. Bagaimana mungkin para siswa tidak tergila-gila dengan itu? Menurut informasi saya, ada sekitar 1.000 orang yang bergegas ke Martial Hall setelah mendengar tentang kejadian tersebut. Pintu masuk akan segera dikerumuni. Ada hal lain. Situasi ini akan sulit untuk dihadapi. Tuan mereka mungkin hanya meminta penjelasan dari kita jika mereka tahu bahwa murid mereka menyebarkan rahasia seni bela diri mereka. Tapi jika kita menghentikan talenta terbaik untuk mengajar siswa, mereka juga akan berpikir buruk tentang kita. Di sisi lain, orang banyak yang datang jauh-jauh ke sini akan berpikir buruk tentang Martial Hall juga. Jika kita tidak hati-hati, reputasi kita akan ternoda sepenuhnya. Martial Hall akan dipaksa keluar dari bisnis jika itu masalahnya. Sederhananya, rahasia seni bela diri tidak bisa diwariskan dengan mudah. Lagi pula, akan mudah bagi siapa saja untuk mengamuk jika mereka berlatih sembarangan. Ada pepatah sejak zaman kuno. Seniman bela diri akan menggunakan keterampilan mereka untuk menguji batas biasanya. Rahasia seni bela diri tidak akan diwariskan tanpa pelatihan keras sebelumnya. Harvey harus menghentikan hal ini terjadi berapapun biayanya. Bahkan jika dia bukan Master Martial Hall, dia tidak bisa membiarkan semua ini terjadi begitu saja. Jika itu masalahnya, dia tidak tahan untuk mengajar siswa lain di masa depan. Bab 3664. Setelah menghela nafas, Harvey menelepon Rahel agar dia akan mengirim 3 talenta terbaik ke halaman belakang. Tepat saat Rahel hendak melakukannya, sebuah Toyota Alphard melesat ke arah pintu masuk sebelum segera berhenti. Selusin orang dengan pakaian tradisional segera keluar dari mobil, sombong dan sombong. Mereka langsung mendorong kerumunan ke samping dan menyerbu ke depan tanpa mempedulikan keamanan yang meneriaki mereka. Tuan muda, seorang wanita berjiwa jahat berusia 30-an benar-benar mengabaikan kerumunan yang memarahinya ketika dia melangkah ke depan. Dia mendorong seorang gadis muda saat dia berkonsultasi dengan Amber tentang pengetahuan seni bela diri. Saya melihat secara online bahwa ada beberapa master muda yang mengesankan yang datang ke Martial Hall. Seru wanita itu. Aku dengar kamu sangat kuat dan berbakat. Tapi yang lebih penting, kamu tidak menahan apapun saat mengajar. Anda bahkan tidak mengambil uang mereka. Saya sedang mencari 2 instruktur langsung untuk mengajari bayi laki-laki saya yang berusia 3 tahun seni bela diri. Itulah mengapa saya di sini. Untuk mempekerjakan Anda tuan muda untuk bekerja. Jangan khawatir, anak laki-laki saya adalah anak yang berbakat. Ini akan menjadi kehormatan terbesarmu untuk mengajarinya.
Wanita itu mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya dan membantingnya di atas meja. Ini $150. Anggap ini biaya sekolah anak saya. Keluarga saya dan saya adalah orang-orang yang berakal sehat. Kalian tuan muda tidak mengambil uang. Tapi kami tidak bisa membuat Anda mengajar anak saya tanpa membayar Anda. Amber mengerutkan kening. Kami bukan instruktur, Bu. Jawabnya pelan. Kami hanya di sini karena kebetulan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda harus mengantre. Selain itu, anak-anak berusia 3 tahun belum cocok untuk dilatih. Anak-anak berusia 3 tahun tidak cocok, katamu. Ekspresi wanita itu berubah. Kudengar para jenius mulai berlatih di dalam rahim ibu mereka. Bayi laki-lakiku adalah anak yang berbakat. Sudah cukup larut baginya untuk berlatih. Kamu tidak mencari alasan untuk mengirim keluargaku pergi, kan? Wanita itu menunjukkan rasa jijik dan mengeluarkan $150 lagi. Katakan saja jika ini tidak cukup. Aku punya banyak uang di sini. Dan jangan berani-berani menolaknya. Jika tidak, identitas saya mungkin akan membuat Anda takut. Aku bisa meruntuhkan tempat ini kapan saja. Amber masih mengerutkan kening saat dia perlahan berkata, "Antre, Bu. Aku memberitahumu ini sekali lagi. Kami bukan instruktur. Kami juga tidak mengambil uangnya. Nah, mengapa kamu memberi pelajaran kepada orang-orang jika kamu bukan instruktur?" Wanita itu jelas marah. Aku memberimu uang agar kamu bisa mengajari anakku. Ini adalah rasa hormat saya untuk Anda. Beraninya kau menolak dia. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kamu ikut denganku bagaimanapun caranya. Tiba-tiba, wanita itu batuk darah sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi. Kamu benar-benar membuatku marah. Aduh, aku sangat marah. Dia selalu sangat arogan. Tidak ada yang berani melawannya. Karena itu, dia langsung marah setelah bertemu dengan seseorang yang sebenarnya menentangnya. Bab 3665. Nyonya, Nona. Orang-orang di belakang wanita itu panik. Seorang pria yang tampak seperti kepala pelayan melangkah maju dan mencubit bibir atas wanita kaya yang rewel itu. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi pada dirimu sendiri. Meladi. Seluruh keluarga kami bergantung padamu. Dasar bajingan kecil. Apakah kamu tidak tahu bahwa Nyonya cukup menghormatimu sehingga kamu bisa mengajari anaknya? Beraninya kau menolak permintaannya. Kamu akan membayar jika terjadi sesuatu padanya. Kepala pelayan maju selangkah dan menamparkan ember di wajahnya yang cantik. Tamparan itu keras dan tajam. Takut melihat wanita itu batuk darah. Amber benar-benar lupa bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap tamparan itu. Dia merasa sangat lamban. Dulu, orang biasanya akan memintanya dengan sopan untuk melakukan sesuatu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang yang tidak masuk akal di tempat terbuka. Philip dan Albus sama. Mereka adalah talenta top dengan kekuatan yang mengesankan. Tetapi pada akhirnya, mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pengalaman. Setelah melihat wajah Amber ditampar, keduanya melangkah maju, ingin membicarakan alasannya. Amber tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Pak, Anda seharusnya tidak hanya menyalahkan orang yang tidak bersalah. Tampar. Tampar. Kepala pelayan menamparkan dua talenta teratas dengan punggung telapak tangannya tanpa peduli di dunia. Kamu bajingan kecil. Beraninya kamu berbicara balik padaku ketika kamu membunuh Milady. Apakah kamu memiliki keinginan mati atau sesuatu? Para siswa dan orang banyak yang marah setelah melihat pemandangan itu. Mereka ingin maju dan mencela orang-orang yang begitu jahat kepada sekelompok anak. Tapi setelah melihat wanita dan kepala pelayannya bertindak tidak masuk akal, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Di tempat seperti Floodwell, tidak banyak orang yang berani bersikap sombong seperti ini.
Jika ada yang melewati orang-orang seperti mereka berdua, mereka akan kesulitan bertahan dari sisa mereka hidup. Philip dan Albus menutupi wajah mereka. Benar-benar membeku. Mereka tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi pada mereka. Bagaimanapun, mereka berdua dirawat secara ekstensif oleh banyak orang dari organisasi mereka. Mereka belum pernah diperlakukan sekasar ini sebelumnya. Bahkan jika seseorang ingin melawan mereka, orang-orang itu setidaknya akan bertanya dengan sopan. Karena itu, dua talenta teratas itu semurni selembar kertas kosong. Mereka benar-benar membeku oleh apa yang sedang terjadi. Mereka benar-benar lupa bagaimana menghadapi situasi yang dihadapi. Untuk apa kalian bajingan kecil berdiri di sana? Kepala pelayan menamparkan wajah Ember sekali lagi. Membuat kepalanya pusing. Meladi akan mati. Bukankah kamu ahli? Selamatkan dia. Jika dia mati, kamu akan berada dalam masalah besar. Ember dipenuhi amarah. Dia mengerutkan kening. Dan hampir mematahkan gigi yang menggigit mulutnya terlalu keras. Namun, dia masih ingin mengulurkan tangan ketika dia melihat wanita jahat itu masih batuk darah. Berhenti. Harvey muncul di depan orang banyak. Dikelilingi oleh Lain dan instruktur lainnya. Dia melambaikan tangannya. Memberi isyarat kepada Rahel untuk membubarkan kerumunan agar anak-anak tidak dimanfaatkan. Ada aturan di sini. Anda tidak bisa hanya melakukan sesuka Anda. Terima kasih untuk selalu yang support dan sabar menunggu. Selalu setia baca webnovelku.com. Ember dan keduanya adalah tamu kita. Mereka hanya memutuskan untuk mengajar para siswa di sini dengan iseng. Mereka hanya bersikap baik. Ini bukan pekerjaan mereka. Karena keadaan nona Anda, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Kamu harus pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Bab 3666. Harvey York. Kamu adalah pemilik Martial Hall. Kepala pelayan menaksir Harvey sebelum terkekeh dingin. Kamu adalah pria legendaris yang mencari ketenaran. Yang disebut master yang akan melakukan apa saja demi uang. Aku sudah mendengarnya. Anda menaikkan biaya menjadi setidaknya $14.000 bagi siapapun untuk mendaftar di sini. Kamu bahkan membatasi jumlah orang yang akan didaftarkan per semester. Kamu hanya menimbun tempat itu sendiri sehingga kelihatannya lebih mahal daripada yang sebenarnya. Kamu memeras uang dari orang-orang. Sebagai seorang master, kamu tidak hanya tidak memikirkan orang-orang, tidak hanya kamu tidak mencoba menyebarkan seni bela dirimu ke seluruh dunia. Kamu bahkan memeras otakmu hanya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Kalian menjijikkan. Kepala pelayan itu meludah ke tanah. Apakah kamu tahu siapa Meladi itu? Dia kerabat Tuan Muda Bierstadt dari Istana Emas. Tempat latihan seni bela diri yang suci. Jika ada terjadi pada Nyonya, Tuan Muda Bierstadt akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Semua orang tersentak. Tampak ngeri ketika mendengar nama Istana Emas. Harvey, di sisi lain, menunjukkan ekspresi ingin tahu saat dia bertanya, apakah itu benar-benar mengesankan? Aku sudah mendengar tentang Istana Emas. Mengapa kerabat Istana Emas menemukan instruktur untuk bayi laki-lakinya di sini? Dia pasti sangat mengagumi Martial Hall. Apa yang Anda tahu? Kamu pikir uang kita berasal dari pohon? Mengapa membayar ketika kita bisa mendapatkan instruktur gratis untuk keluarga kita? Kepala pelayan dengan cepat berhenti berbicara setelah menyadari bahwa dia telah tergelincir. Baik, cukup pamer, kata Harvey dengan tenang. Pada akhirnya, kalian hanyalah kerabat dari murid luar Istana Emas. Kamu hanya menggunakan nama itu untuk mengambil keuntungan dari orang banyak. Sayang sekali. Tapi Martial Hall tidak akan memanjakanmu dari manapun kamu berasal. Sekarang, keluarkan orang-orangmu dari tempat ini.
Aku harus memperingatkanmu. Jika wanita ini tidak dirawat oleh setidaknya seorang King of Arms, dia akan menjadi cacat seumur hidupnya. Setelah mendengar Harvey mengekspos sekelompok orang jahat dan memarahi mereka, penonton dengan semangat bersorak untuknya. Lagi pula, orang-orang itu semua bertingkah sangat tinggi dan perkasa sambil memperlakukan orang di sekitar mereka dengan kasar. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan benar-benar berpikir bahwa mereka berasal dari Istana Emas. Sialan, dasar bajingan kecil. Wanita jahat itu mengeluarkan batuk saat dia berbaring di tanah. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Tetapi dia masih berhasil tersandung dari tanah sebelum menunjuk Harvey dengan penuh kebencian. Kamu sudah selesai. Aku memberitahumu. Beraninya kau menghina kami seperti itu. Beraninya kau menghina Istana Emas. Aku akan menutup aula bela dirimu untuk selamanya. Benar-benar sekarang. Harvey dengan tenang menjawab. Aku sangat takut. Apa? Apakah Anda mendapatkan Istana Emas di sini untuk membantu? Itu benar. Wanita jahat itu mengejek dengan dingin. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Dia berseru dengan marah. Bayar kami 1,5 juta dolar dan dapatkan anak-anak kecil ini untuk mengajari bayi laki-laki saya secara gratis. Jika tidak, jangan salahkan kami atas apa yang terjadi selanjutnya. Sebelum dia selesai berbicara, seteguk darah keluar dari mulutnya lagi. Dia jelas dalam keadaan yang mengerikan. Tetapi memanfaatkan 3 talenta teratas lebih penting baginya. Bab 3667. Aku menolak, kata Harvey dengan tegas. Apa katamu? Wanita itu langsung mengangkat nadanya setelah mendengar kata-kata itu. Hak apa yang harus kamu tolak? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Anda tidak punya pilihan selain membayar. Apapun yang terjadi, ada orang yang akan datang untukmu jika kamu tidak. Wanita itu mendidih karena marah setelah melihat Harvey tidak menghormatinya secara terang-terangan. Dia kemudian menunjuk dengan marah ke arah Amber, Philip, dan Albus, sambil batuk darah. Dan kalian bertiga, akui saja kamu sudah lemah. Kamu pikir kamu bisa mulai mengajar orang karena kamu tahu sedikit tentang seni bela diri. Pada kenyataannya, kamu bukan apa-apa. Kamu mengajari siswa banyak hal yang tidak berguna. Kamu juga sangat pilih-pilih dengan mereka. Kamu pikir kamu siapa? Jika aku jadi kamu, aku akan membanting kepalaku ke tanah dan bunuh diri sekarang. Aku akan melaporkanmu ke aliansi seni bela diri saat aku keluar dari sini. Ini penipuan. Aku akan memastikan reputasimu merosot. 3 talenta muda, yang tidak memiliki banyak pengalaman di dunia luar, membeku. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang yang tidak masuk akal dan kasar. Datang, ambilkan aku beberapa kursi. Jika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak ada orang lain yang bisa. Ingat, jika saya mati di sini, laporkan ini ke Tuan Muda Bierstadt. Katakan padanya siapa yang melakukan ini padaku. Katakan padanya untuk membawa anak buahnya ke sini untuk menjatuhkan tempat ini. Secara alami, wanita itu sudah mati untuk menyebabkan masalah di sini. Aku akan membuat para bajingan ini mendengarkan apapun yang terjadi. Tamparan. Rahel tidak tahan lagi. Dia maju selangkah dan langsung menamparkan wajah wanita itu. Meninggalkan. Dia membentak dengan dingin. Kami tidak menyambutmu di sini. Anda. Wanita itu menutupi wajahnya sambil mundur beberapa langkah. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Secara alami, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini sepanjang hidupnya. Orang-orang di belakangnya juga sangat marah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani melawan mereka. Biasanya berbicara, merekalah yang akan menamparkan orang. Baiklah kalau begitu. Ini adalah pertama kalinya seseorang menyentuhku setelah beberapa dekade. Wanita itu berdiri tegak dengan senyum dingin.
Apa? Apakah Anda pikir Anda mengesankan hanya karena Anda tahu seni bela diri? Kamu pikir kamu tidak terkalahkan atau semacamnya? Harvey mengerutkan kening. Cukup. Saya menanyakan ini untuk terakhir kalinya. Apakah Anda akan pergi atau tidak? Apakah kamu memiliki keinginan mati atau sesuatu? Dasar bajingan kecil. Wanita itu tertawa dingin dan menutupi wajahnya dengan ekspresi bengkok. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, nak. Tidak hanya saya tinggal. Saya akan membuat kalian semua merendahkan diri di depan saya sebagai permintaan maaf. Anda akan membayar saya 1,5 juta dolar. Dan ketiganya akan dikirim ke rumah saya sebagai instruktur secara gratis. Apakah kamu pikir aku sasaran empuk karena aku tidak keras padamu? Hubungi Tuan Muda Bierstadt sekarang juga. Seru wanita itu. Kepala pelayan di belakangnya tertawa kecil sebelum membuat panggilan telepon. Pagar wanita itu menatap Harvey dan yang lainnya dengan bangga ketika kepala pelayan menutup telepon. Harvey menatap mereka dengan tenang dengan mata menyipit. Dia ingin melihat orang seperti apa yang memungkinkan wanita itu bertindak seperti ini. Bab 3668. Vroom. 10 menit kemudian, suara mesin terdengar dari luar. Sederet SUV diparkir di pintu masuk. Sekelompok pria bertampang kuat berjubah emas melompat keluar dari mobil. Mereka semua membawa pedang di pinggang mereka dan menunjukkan ekspresi galak. Seorang pria muda yang tampak nakal berjalan keluar dari kerumunan. Tingginya sekitar 5 kaki 7. Dia memiliki rambut pirang yang diwarnai dan kulit pemabuk yang memerah. Dia memiliki ekspresi suram namun bermartabat. Wanita jahat dan orang-orang di belakangnya segera menyerbu pemuda itu dengan ekspresi menyeringai. Kamu akhirnya di sini, Tuan Muda Bierstadt. Bajingan itu benar-benar tidak menghormatimu. Mereka bahkan tidak peduli dengan Istana Emas. Kamu harus membantu kami. Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk menyebut namaku saat kau mendapat masalah. Tidak ada seorang pun di Floodwell yang berani melawan saya. Coen Bierstadt. Apa? Dia adalah Coen Bierstadt. Mendengar nama itu, orang banyak langsung ngeri. Coen hanyalah murid luar Istana Emas. Tetapi dia memiliki kakak laki-laki yang merupakan murid sebenarnya dari organisasi tersebut. Karena itu, dia sangat sombong. Dia tahu dia tidak akan bisa pergi jauh dengan seni bela dirinya. Karena itu, dia menggunakan nama Istana Emas untuk pamer dan memanfaatkan orang lain. Konon, bobot Istana Emas terlalu besar. Tidak ada masalah sama sekali ketika Coen menggunakan nama itu untuk membodohi orang luar. Semua orang mengira wanita jahat itu hanya memalsukan statusnya. Dan dia hanya palsu. Mereka menggigil ketika mereka melihat Coen berjalan keluar dari kerumunan. Salah satu instruktur, seorang wanita yang berasal dari Istana Emas, matanya berkedut panik saat melihat Coen. Namun, dia tidak melarikan diri. Dia cepat-cepat berjalan ke arah Harvey sebelum berkata pelan. Dia hebat, Sir York. Biarkan saya menangani ini. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Bahkan sebelum Harvey sempat mengucapkan sepatah kata pun, Lain langsung maju selangkah. Halo, Tuan Muda Bierstadt. Oh, Lain. Juniorku tersayang. Kenapa kamu berbicara denganku? Apakah kita saling mengenal atau sesuatu? Coen menunjukkan tatapan jahat ketika dia melihat tubuh ramping dan wajah cantik Lain. Dia tersenyum. Kamu tidak hanya tidak menghormati sepupuku di sini, tetapi kamu bahkan memukul wajahnya. Apa? Apakah Anda pikir Anda bisa membicarakan jalan keluar dari ini? Apa menurutmu aku akan membiarkanmu menginjak-injak harga diriku seperti ini? Hah? Coen maju selangkah sebelum menghancurkan ubin keramik dengan sekali hentakan. Sungguh langkah yang mendominasi. Para talenta muda langsung mundur selangkah setelah melihat apa yang terjadi. Bukan karena mereka takut pada Coen,
Mereka secara naluriah ketakutan karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang begitu mengerikan. Harvey melirik ketiga anak itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah pelajaran untuk ketiganya. Mereka akhirnya menyadari bahwa dunia luar tidak semudah yang mereka kira. Bagaimanapun, pengalaman adalah ibu dari kebijaksanaan. Lain merasa kepalanya mati rasa. Dia secara naluriah mencoba menengahi situasi. Ini semua salah paham. Tuan Muda Bierstadt. Sepupumu. Bab 3669. Cukup omong kosong ini. Apakah menurutmu aku peduli dengan detail bodoh seperti benar atau salah? Tidak ada yang lebih besar dari reputasiku. Cohen jelas kesal. Karena kamu juga dari Istana Emas. Aku akan memberimu kesempatan. Cohen sudah diberitahu tentang apa yang telah terjadi. Nomor 1. Berikan sepupu saya uang yang dia inginkan. Nomor 2. Buat ketiga bajingan kecil itu bekerja untuknya secara gratis. Apalagi yang harus mereka lakukan itu selama 3 tahun penuh. Nomor 3. Buat mereka berlutut di tempat. Kamu akan ikut denganku setelah itu. Saya akan membiarkannya ketika semua kondisi terpenuhi. Jika tidak, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Kaulah yang salah. Kamu tidak bisa melakukan ini. Seru lain dengan suara gemetar. Apa? Anda akan membicarakan alasan dengan saya? Cohen langsung menyerang. Kamu pikir aku takut untuk melawan kalian? Bahkan setelah aku menghancurkan tempat ini dan melumpuhkan para jingan kecil, kau masih harus melakukan semua yang kukatakan. Golden Palace adalah segalanya di Floodwell. Dan aku adalah raja. Bahkan penguasa Istana Emas tidak sesombong dirimu. Kata Harvey dengan tenang sebelum lain bisa menjawab. Kalian sangat tidak masuk akal. Anda datang ke sini memukul dan mempermalukan orang lain. Namun Anda pikir Anda benar. Aku tidak peduli siapa kamu. Bawa orang-orangmu dan pergi selagi moodku masih baik. Jika tidak, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Lain gemetar dan menatap Harvey dengan sangat tidak percaya. Dia tidak mengira bosnya akan sedominan ini bahkan melawan Istana Emas. Ketiga talenta muda itu juga memandang Harvey dengan kagum. Dalam pikiran mereka, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mata untuk mata. Mereka terlalu banyak menonton film. Jadi mereka tidak tahu bahwa hubungan itu penting di dunia luar. Mereka masih mendapat kesan bahwa orang-orang masih menggunakan tinju mereka untuk berbicara. Rahel diam-diam memberi isyarat. Dan murid-murid penegakan hukum Longman memaksa orang banyak untuk keluar. Akan sangat mengerikan jika mereka terlibat perkelahian. Apa katamu? Katakan lagi jika kamu berani. Aku akan menamparmu sampai kamu mati. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Apakah Anda memiliki keinginan mati atau sesuatu? Beraninya kau pamer di depan kami di tempat seperti ini. Pengikut Cohen mendidih karena marah ketika mereka melihat Harvey bertindak begitu tinggi dan perkasa. Mereka semua maju selangkah dan mulai meneriaki Harvey sambil menunjuk ke hidungnya. Bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Setidaknya lihat siapa yang akan kamu lawan. Orang luar. Cohen menghentikan para pengikutnya untuk melakukan apapun sebelum menunjukkan senyum tipis di depan Harvey. Anda tahu bahwa saya menghancurkan orang luar seperti Anda setiap bulan di sini. Mereka semua berperan di awal. Tapi pada akhirnya mereka masih merendahkan diri di depanku. Sepatu bot mana yang akan kamu jilat selanjutnya? Kiriku atau kananku? Kata-kata Cohen sangat mendominasi. Mata lain berkedut panik setelah mendengar kata-kata itu. Tiga talenta muda juga menjadi pucat. Orang-orang dengan pakaian tradisional menatap Harvey dengan jijik. Akan ada konsekuensi mengerikan jika membuat Tuan Muda Bierstadt marah. Tentunya dia akan mati dengan mengenaskan karena tidak menghormati kita seperti itu. Bab 3670. Aku tidak sama denganmu. Harvey menatap Cohen dengan tenang.
Aku menginjak tuan muda yang tak terhitung jumlahnya dengan niat jahat sepanjang waktu. Ini menjadi sangat menjengkelkan bagi saya. Meskipun demikian, aku tidak keberatan berurusan dengan orang lain jika kamu memiliki keinginan mati. Golden Palace tidak bisa membantumu di sini. Harvey menunjuk wanita jahat itu. Wajahnya dingin. Selain itu, aku berubah pikiran. Saya ingin wanita itu merendahkan diri di depan teman-teman saya sebagai permintaan maaf. Saya ingin dia memohon belas kasihan mereka. Jika dia tidak melakukan itu, aku akan melumpuhkannya sendiri. Kamu memengang perkataanku. Bahkan Tuhan tidak bisa mengeluarkannya dari ini. Oh, Cohen terkekeh. Dipenuhi amarah yang tak terkendali. Kamu punya nyali. Anak muda. Kamu mengatakan bahwa kamu akan melawanku. Saya mengerti memiliki sedikit ego karena pencapaian Anda. Tapi tidak banyak orang yang sombong sepertimu. Aku bisa mengubahmu menjadi landak jika aku mau. Tidak percaya padaku. Cohen melambaikan tangannya. Dan orang-orang di belakangnya dengan ganas mengarahkan busur mereka ke Harvey. Busur silang dibuat khusus dari Istana Emas. Dirancang untuk menembus pertahanan dari para ahli pencaksilat. Mata lain berkedut panik mendengar ini. Dia buru-buru maju selangkah. Tuan Muda Bierstadt, kita bisa membicarakan ini. Tidak perlu mencabut senjatamu. Lain, Cohen memberinya senyum tipis. Kamu benar-benar berpikir kamu punya hak untuk berbicara di depanku. Anda pikir Anda sebenarnya adalah talenta terbaik hanya karena Anda dikejar oleh beberapa murid luar. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Saya tidak keberatan bersikap keras pada Anda jika Anda terus menyalak. Demi kita berada di organisasi yang sama. Aku akan melepaskanmu kali ini. Minggir. Atau aku akan berurusan denganmu juga. Tuan Muda Bierstadt. Sir York tidak ingin melawanmu. Kata lain cepat. Anda benar-benar berpikir Anda adalah sesuatu. Bukan. Wajah Cohen menjadi gelap dalam sekejap. Pindah. Dia langsung mengayunkan telapak tangannya ke depan. Kegemaran mesum bisa dirasakan dalam serangannya. Lagi pula, lain mirip dengan Dewi yang banyak orang coba kejar selama berada di Istana Emas. Betapa menyegarkan rasanya mempermalukan seseorang seperti dia. Tamparan. Konon. Tamparan itu tidak mendarat di wajah lain. Harvey dengan tenang mengulurkan tangan dan memblokir Kunz menyerang. Ekspresi pengikut Cohen berubah setelah melihat apa yang terjadi. Mereka semua maju selangkah dan buru-buru mengarahkan busur mereka tepat ke kepala Harvey. Tentu saja, mereka sudah cukup kesal dengan sikap Harvey yang tinggi dan perkasa. Tamparan. Harvey dengan santai mengayunkan punggung telapak tangannya ke depan. Ketiga pengikut itu langsung terlempar. Busur di tangan mereka semua terlepas dari tangan mereka saat mereka terbanting ke tanah. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memanjat kembali. Setelah menyeka jarinya dengan tisu, Harvey menatap Cohen dengan tenang. Tuan Muda Bierstadt, kan? Lain sekarang menjadi instruktur di Martial Hall. Wajar jika aku melindunginya. Kamu memukul salah satu instrukturku di depan wajahku. Apakah Anda memiliki keinginan mati atau sesuatu? Lain membeku. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia tetap diam pada akhirnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dia tangani dengan identitasnya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.